Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. I believe that there is only one God. The name is Allah, and I believe that Muhammad Prophet is messenger of Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sampaikanlah salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad, junjungan umat manusia, atau manusia yang paling engkau muliakan, dan juga kepada para pengikutnya, dan juga kepada Nabi Ibrahim, dan juga kepada para pengikut Nabi Ibrahim. Oh Allah, please send to the Muhammad and his follower salawat and safety-full and also to the Ibrahim Prophet and his follower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada Anda semuanya. May safety, lovely, and goodness from Allah upon you forever. Saya Wijayanto, I am Mr. Wijayanto, akan mencoba menyampaikan, will trying to share ayat-ayat suci Al-Quran, the secret of the Holy Al-Quran from Allah, dari Allah, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, that share to Muhammad Prophet through Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Allah ini kepada seluruh umat manusia. Then Muhammad Prophet to share this secret to all human. Mungkin yang akan saya bahas yang pertama adalah tentang Al-Fatihah. Maybe I will to discuss about Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini adalah induk dari semua induknya Al-Quran, ya. Because the Al-Fatihah is a mother of Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran ini adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. And of course, the Al-Quran is a mother of all the science and technology. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari semua kejahatan manusia maupun jin. Ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, that merciful and graceful. Allah di sini nanti dijelaskan di dalam kitab selanjutnya, surat-surat berikutnya, terutama di dalam ayat kursi. Siapakah itu Allah? Dijawab, dijelaskan di dalam ayat kursi nanti. Allah name will explaining in the next of the surah in the Holy Al-Quran, especially in the ayat kursi. Allah, who is Allah? In the ayat kursi explaining Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan, wal hayyul qayyum, al qayyum, kehidupan ya, menciptakan kehidupan ya, alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini dari jagat raya yang maha luas, yang tidak bisa dijangkau, belum ada manusia yang menjangkau seluruh jagat raya ini. Begitu luasnya, wah, tidak ada manusia belum mampu menjangkaunya, kecuali mungkin Nabi Muhammad pun tidak semuanya mengetahui tentang jagat raya, paling hanya sampai langit ketujuh saja. Pada langit ketujuh, karena Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah pada waktu Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Except Muhammad Prophet to know about the aerospace that very very wide, and there is no human can to know about it all, everything in the aerospace, except Muhammad Prophet, because Muhammad Prophet is invited by Allah Almighty God to meet in the 7 stage of the aerospace to receive the instruction to salat praying 5 times every day, 17 rakaat. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi setiap kehidupan itu dikasih oleh Allah. Setiap makhluk itu adalah dikasih oleh Allah. Baik yang beriman maupun tidak beriman, dikasih semuanya oleh Allah. Dia kasih kehidupan, diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk menjadi makhluknya, begitu. Allah to give the
Makhluk itu apa bahasa Inggrisnya? Makhluk itu ya is created by Allah. That is the created Allah to give them kasih sayang, lovely ya, kasih sayang, maha pengasih ya, given dikasih, maha penyayang ya, sayang, mencintai, cinta. Karena kalau kita cinta kepada seseorang, apapun yang diminta pasti kita kasih gitu. Nah, kayak itu lebih tinggi lagi cinta itu. Cinta derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar kasih. Kalau kasih siapapun kita kasih, tapi kalau cinta, orang yang kita cintai misalnya minta apapun akan kita usahakan mengasihnya gitu. Nah, itu maha penyayang itu di situ. Siapakah yang disayangi oleh Allah? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya bahwa Allah itu Tuhan gitu. Makanya orang yang percaya pada Tuhan minta, ya Allah, saya minta ini. Allah pun berjanji akan mengasihi itu, entah cepat atau lambat akan dikasih. Itu artinya maha penyayang. Lovely. That is lovely. Is if you love to someone, so you will to give someone everything. If someone want needful is his or he needful, you will effort to give him, to fulfill his or her needful. This is lovely. The meaning of lovely, maha penyayang. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha menciptakan alam semesta ini. Kita akan berterima kasih. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan kita juga. Kita yang tadinya tidak ada di alam ruh gitu, kita ya sebagai manusia, kita sebelum menjadi manusia ditanya dulu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu kan? Qalu baladna, qalu sahidna baladna. Ruh itu menjawab, ya betul, engkau adalah Tuhanku. Tapi kebanyakan setelah menjadi manusia, kebanyakan manusia itu lupa kalau Allah itu Tuhan manusia. Kebanyakan manusia itu begitu. Ya itulah, manusia itu digoda sama namanya iblis agar lupa agar jauh dari Tuhannya. Iblis menggoda manusia agar jauh dari Tuhannya. Karena apa? Iblis itu nggak suka kalau manusia itu dekat-dekat sama Allah gitu. Iblis itu semacam cemburu gitu, cemburu kepada manusia, karena iblis itu pengen jadi manusia tapi nggak bisa gitu. Itu ceritanya begitu. Kalau saya baca pelajari Al-Quran itu begitu. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam ketika, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, makhluk yang paling aku muliakan. Iblis nggak mau. Itu sebenarnya iblis kalau disuruh sholat dia paling taat, makhluk yang paling taat sebelum penciptaan manusia. Itu iblis adalah makhluk yang paling taat di antara makhluk yang lain itu. Tapi ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, iblis nggak mau. Iblis sombong, nggak mau, aku kan makhluk yang paling taat pada Allah, masa harus sujud kepada Nabi Adam gitu. Nah, itulah kesombongan iblis, nggak mau
sujud kepada, tidak mau menjalankan perintah Allah, menghormati Nabi Adam itu. Makanya iblis dikutuk oleh Allah, diusir ya. Kalau kamu nggak mau tahu dulu, maka aku laknat engkau sampai hari kiamat masuk neraka ya. Tapi suatu saat iblis sebenarnya ingin insaf, tapi tetap nggak bisa. Ya boleh kamu insaf, kasih kesempatan kepada iblis. Allah ngasih kesempatan kepada iblis, ya kok kamu boleh insaf, saya terima insaf kamu, tapi kamu tetap harus sujud di depan makam Nabi Adam. Iblis nggak mau gitu. Iblis tetap sombong. Nah itu sombongnya iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya maaf, ya Allah, segala puji untukmu yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan diriku ya, menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tadi sudah ada Bismillahirrahmanirrahim ya, udah kita bahas. Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Maliki Yaumiddin, raja dari segala raja. King of the king. Allah ya, raja dari segala raja. Itu Allah adalah raja dari segala raja, yang berkuasa penuh atas jagat raya ini adalah Allah. Makanya kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Boleh sih minta-minta kepada sesama, itu tetap artinya prosesnya adalah minta dulu pada Allah. Hubungan sesama manusia itu boleh gitu, bukan berarti kita menyembah sesama manusia atau menyembah sesama makhluk ya, bukan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Jadi setiap sholat itu kita selalu mengatakan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Only you I hope, I wish you, and I wish you to help me gitu. Saya sangat berharap kamu menolong saya gitu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya apa itu pertolongan yang paling utama? Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Please give me instruction the right way gitu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Please give me instruction the right way. Way of life tentunya, jalan hidup yang benar, way of life. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan kepada mereka yang engkau beri nikmat gitu. That is the right way that you have to give to them, that have to save them, love them, and your goodness to them gitu. Yaitu ya salam itu kalau kita terjemahkan, yaitu orang-orang yang telah engkau selamatkan, engkau cintai ya. Maka kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita minta itu akan diberi gitu. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah itu, agar kita mencari perhatian. Allah itu mencintai kita gitu. Kalau kita cinta pada seseorang itu, kita kan suka cari perhatian dia, biar kita dekat sama dia. Gimana caranya dia mau memperhatikan kita gitu, mau memperhatikan kita, sapa halo gitu, halo sayang gitu, halo
halo, gitu. Kita saling berkomunikasi, maka orang itu akan kenal kepada kita kan. Kalau orang sudah kenal kepada kita, maka kita dekat sama dia gitulah. Sama kalau kita sering zikir menyebut Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan mencintai kita gitulah. Tapi kalau kita cuekin aja, misalnya orang cuek aja lah, orang nggak kenal kepada kita, nah siapa ya akhirnya orang kita pun nggak, misalnya ada orang nggak mau mengenal kita, ya nggak kenal gitu. Tapi kalau kenal deket, woi gimana gitu apa, jadi deket, terus kita akhirnya suka ngasih, suka nolong gitu. Ya, sama Allah juga gitu. Kalau kita dekat pada Allah, kita juga, Allah pun sayang pada kita. Seperti itulah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim, orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, zolim, orang yang zolim. Orang yang engkau murkai itu adalah siapa orang yang engkau murkai? Yaitu orang-orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah itu. Allah murka terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Musyrikin. Kan heran mengapa batu yang nggak bisa apa-apa disembah. kan aneh itu kan, batu nggak bisa disembah, pohon nggak bisa ngasih apa disembah, patung buatan sendiri yang nggak bisa disembah juga. Itu kan orangnya kan bodoh, itu aneh kan. Wong patung buatan sendiri kok disembah. Patungnya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menolong yang membuat, kok disembah. Itu kan aneh ya, aneh. Makanya Allah murka terhadap orang-orang kayak gitu, tuh murka. Waladolin, orang yang dolim, orang yang suka berbuat kejahatan, berbuat aniaya, itu yang dibenci oleh Allah. Suka berbuat kerusakan dan seterusnya. Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu artinya amin. May our praying to realized by Allah. Oke, untuk sementara waktu Al-Fatihah kita selesaikan dulu. Semoga bisa menambah ilmu bagi Anda semuanya, dan bagi saya sendiri juga. Saya sebenarnya ini juga kalau tidak saya sampai ucapkan begini, lama-lama hilang. Sebenarnya juga Anda pun sebenarnya juga sering ngomong, membicarakan begini juga, agar ilmu Anda tidak hilang begitu saja. Walaupun di depan kita nggak ada orang ya, nggak apa-apa. Yang penting setidak-tidaknya menasihati diri kita sendiri itu lebih bagus. Biarkan orang lain nggak mau mendengar, nggak apa-apa. Tapi ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Penting banget. Karena ya memberi rasa tenang, memberi rasa bahagia. Ini Al-Quran nih mengajari kita, nih mengajari Allah ini. Ini adalah Allah, ilmu Allah, firman Allah yang membuat kita itu jadi tenang. Oh iya, kita punya Tuhan. Oh iya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan sebagainya. Oke dah, karena waktunya terbatas, saya juga akan harus tadarus, ingin memahami Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.